Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua ya. Jumpa lagi di Digi Media ya. Semoga teman-teman dimanapun Anda berada diberi kesehatan dan keberkahan ya untuk kita semua. Dan kali ini saya akan sharing seputar dunia trading ya. Karena di sini banyak teman-teman yang sedang mencoba merintis bisnis trading ya. Karena banyak influencer di sosial media itu cepat kaya dari trading gitu ya. Tetapi nyatanya banyak dari teman-teman yang rungkat, yang hancur lebur karena trading ya. Rumah tangannya hancur, warisan hancur, kerjaan hancur, hutang di mana-mana karena trading ya. Dan saya mau sharing untuk memotivasi, untuk saling menguatkan, kita bareng-bareng belajar di sini trading untuk bisa sukses bersama dan mental tetap aman dan terjaga ya. Mengapa sih trading itu kok bisa hancur lebur, bisa bukannya kaya raya yang tujuannya itu punya penghasilan cepat kaya, tapi kenyataannya dari teman-teman itu banyak yang rungkat ya. Oke ya, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya sudah trading ya sekitar 5 tahun lah, 4 tahun. Memang getir, pahit saya jalani, alhamdulillah sampai sekarang saya kuat. Dan memang belajar dari pengalaman, memang guru yang paling berharga itu pengalaman. Mentor oke ya, buku oke, tapi yang paling bener-bener berharga banget itu pengalaman ya. Karena terjun langsung bener-bener tahu bagaimana perih dan pahitnya ya bisnis dunia trading ya. Jadi di sini teman-teman itu kebanyakan itu untuk menyikapi bisnis trading di sini itu kebanyakan itu main-main, coba-coba, main-main ya. Asal entry, asal open ya. Dengan tujuan keuntungan, untung terus. Bahkan untungnya itu pengennya untungnya yang langsung besar gitu. Modal $100 bisa sehari bisa 100% ya. Bisa 200%, bisa jadi $1.000 itu. Itu nggak realistis teman-teman. Tapi kebanyakan itu memang dari teman-teman pemula ya, pikirannya itu motivasinya itu cepat kaya, kaya instan. Tapi kenyataannya itu nggak ada. Yang ada malah apa? Hancur lebur ya. Jadi mindset kita itu dirubah teman-teman. Jangan main trading. Trading itu bukan mainan teman-teman. Trading itu bisnis ya, investasi ya. Memang di Indonesia itu masih kontroversi, banyak yang bilang trading itu begini, trading itu begitu. Jadi ya padahal di luar negeri itu sekelas elit global itu ya memang usahanya itu kebanyakan ya trading. Pada dasarnya trading itu ya transaksi jual beli, sama halnya kita jual beli sayuran, sama kita jual di harga tinggi, kita beli di harga murah, sama. Tetapi kalau di market mental kita itu diuji teman-teman. Pengennya itu transaksi terus, open 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 itu. Jadinya ya mental kita hancur, money management kita juga hancur ya. Alhasil ya depo lagi, depo lagi. Jadi kesimpulannya ya, kita di sini harus benar-benar menyikapi trading ini sebagai bisnis. Kita belajar secara teknikal, secara fundamental, terus belajar psikologi, belajar money management sama. Tapi kalau kita itu pengennya tiap hari entry, tiap detik entry, jarinya itu nggak mau diem, pengennya entry aja, insya Allah cepet bangkrut teman-teman. Jadi ya kita harus belajar dulu teman-teman ya, bagaimana karakter struktur market, bagaimana, dimana kita harus entry, dimana kita harus TP gitu teman-teman. Jadi nggak asal-asalan. Tetapi kalau misalnya pemula ya namanya pemula, saya juga pernah jadi pemula, saya pernah merasakan posisi teman-teman ya, pengennya entry, kalau nggak entry itu rasanya itu pusing. Setelah entry pikiran nggak bisa tidur, nggak doyan makan, kerjaan juga berantakan, pikirannya itu kacau kemana-mana,
Begitu teman-teman. Memang 90% trader itu hancur lebur, gagal. 90% trader itu hancur. Kalau misalnya nggak kuat dan nggak mau belajar, nggak mau evaluasi, pasti hancur. Jadi di sini saya mengedukasi, kita belajar bareng-bareng, bukannya saya menggurui, kita belajar bareng-bareng di sini untuk sukses bersama di dunia investasi trading ya. Jadi teman-teman, nanti saya bikin video-video edukasi psikologi ya, teknikal, money management, saya akan ajari pelan-pelan. Menurut saya trading gampang teman. Semua orang bisa langsung trading, tinggal daftar di aplikasi exchange, terus langsung download MetaTrader, udah gampang trading. Cuma kan nggak continue gitu kan, nggak profitable gitu kan, nggak bisa sukses kalau misalnya kita cuma asal-asalan trading, cuma pencet-pencet HP, pencet-pencet HP, yang ada malah rungkat teman-teman ya. Jadi banyak hal yang harus kita pelajari sebelum kita terjun ke market ya. Kalau bisa teman-teman belajar demo dulu tanpa harus real, tanpa harus pakai uang beneran ya. Jadi teman-teman belajar bagaimana karakter market, bagaimana pola candle ya, bagaimana kita menghadapi kalau misalnya floating, bagaimana perasaan kita. Jadi kita belajar gitu kan. Sebenarnya trading itu bukan masalah modal ya. Modal semua orang punya modal, tapi banyak kok yang punya modal juga hancur lebur, bangkrut sana sini, rumah tangga hancur gitu. Nggak punya modal bukan berarti nggak bisa trading, bisa, kita bisa pakai demo. Kalau pengen real, nggak perlu besar-besar, kita $50, $100 kita bisa trading. Yang penting kita bersyukur dapat sedikit ya, alhamdulillah ya, karena modal kita juga kecil. Kalau misalnya memang udah konsisten, modal itu gampang teman-teman. Kalau kita udah profitable, insya Allah modal itu gampang teman-teman. Bahkan yang kecil aja kalau kita konsisten itu akan tumbuh besar gitu. Jadi kita itu ya bersabar, bersyukur ya. Juga kita bisa mengendalikan emosi, mengatur manajemen keuangan, resiko, manajemen resiko, nggak boleh serakah, begitu teman-teman. Oke ya, untuk vlog kali ini edukasi seputar trading. Semoga kita semua di sini bisa sukses bareng di dunia trading dan cryptocurrency. Kita belajar bareng. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.